Oke teman-teman, kalau di episode kemarin kita sudah review sedikit ya untuk eksterior dan interior. Hari ini saya mau berbagi pengalaman driving experience, owning experience, dan juga kelebihan kekurangan mobil ini ya, beserta yang paling penting nih tentang gimana konsumsi bahan bakar mobil ini gitu. Apakah mobil ini bisa menarik kalian di tengah gempuran SUV listrik dari Cina ya, yang harganya tuh sebenarnya kalau di head to head dengan Mitsubishi X-Force ini sudah apa ya, mungkin ada yang di bawahnya atau sama gitu. Oke, langsung aja kita mau jalan. Sebelum jalan jangan lupa pakai seat belt terlebih dahulu ya, biar aman pastinya. Oke. Oke, di episode kali ini kita akan lebih bahas tentang driving experience dan kelebihan kekurangan mobil ini ya. Oke, kita masuk ke kekurangannya dulu nih ya. Kekurangannya Mitsubishi X-Force ini sudah jelas bisa terlihat, itu adalah dia nggak punya sunroof ya. Di tengah SUV kekinian yang ada sunroof atau panoramik gitu ya, Mitsubishi X-Force ini dia dengan beraninya nggak nampilin fitur itu, padahal sebenarnya fitur itu tuh lumayan untuk nambah gaya ya teman-teman ya. Nambah gaya di mobil, jadi lebih mewah kesannya. Walaupun sebenarnya sih kalau dari interiornya mobil ini nih sudah cukup mewah ya, dari jok yang sudah kulit gitu ya, bahan-bahan yang berkualitas itu sudah cukup mewah. Cuman ada baiknya ya, ada sunroof. Cuman nggak apa-apa, istilahnya kan itu kekurangan menurut saya ya, masing-masing. Kemudian kekurangan yang kedua nih apa? Mobil ini yang harganya sudah hampir menyentuh 500 juta atau setengah miliar ini dia nggak punya kamera 360 versi ini. Kalau versi Ultimate saya belum nyoba ya, belum ngecek juga. Saya juga hanya melihat mobil yang saya pakai aja gitu ya. Kekurangannya itu sih, dia nggak punya kamera 360. Sebenarnya kalau kamera mundurnya ada gitu kan, hanya kamera mundur aja. Cuman alangkah baiknya dengan harga segitu tuh kita sudah dapat fitur yang cukup itu ya, cukup menunjang ya, kamera 360 tuh. Soalnya kan kayak di Veloz aja mobil 300 jutaan tuh ada kamera 360. Semestinya mobil seperti ini harusnya ada ya gitu. Cuman nggak apa-apa, itu kekurangan menurut saya. Kemudian apalagi kekurangannya? Kekurangannya menurut saya di bagian untuk spion ya. Spion ini kalau hujan, saya sudah nyoba beberapa mobil. Ini kalau misalnya hujan deras banget itu embunnya itu tuh nggak itu ya. Percikan air hujannya itu hilangnya lama dan itu nggak kelihatan gitu loh. Mungkin nggak tahu apakah mata saya atau teman-teman yang punya mobil ini juga sama gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih kayak apa tuh, di kacanya ini itu kalau pas hujan agak deras dia susah untuk penglihatan kanan kirinya ya gitu. Jadi kalau menurut saya sih untuk di bagian kaca spion ini dikasih itu ya, untuk kayak air biar nggak nempel, mungkin dikasih ada cairan gitu kan yang untuk apa ya, kayak jamur kaca ya. Sebenarnya kalau mobil ini kan mobil baru beberapa bulan sih, harusnya nggak mungkin lah ya langsung ada jamur kaca gitu. Oke, itu beberapa kekurangan ya untuk di mobil ini yang menurut saya ya sayang aja gitu ya, untuk mobil yang harganya hampir setengah miliar gitu ya, itu nggak ada fitur-fitur yang seperti itu. Padahal mobil fitur seperti itu tuh di mobil yang harganya di bawah ini pun harusnya bisa disematkan gitu. Kemudian kekurangannya apalagi ya? Kekurangannya di mobil ini kalau dari sisi
mesin, performa, tenaga sih nggak ada kurangnya ya teman-teman ya, nggak ada kurangnya. Saya nggak nemukan kekurangan yang berarti, cuman hanya kekurangan fitur itu aja sih gitu. Tapi ya untuk driving experience mobil ini sangat fun to drive banget ya dipakai gitu. Apalagi kan tipe SUV ini bener-bener mobil yang paling proper gitu loh di jalanan Indonesia. Walaupun kalian di kota besar pun lebih proper. Soalnya kan kalian nggak mungkin nih cuman pergi di sekitaran tempat tinggal kalian doang. Kadang kan pergi ke tempat yang daerah-daerah yang mungkin jalannya nggak begitu bagus gitu, walaupun masih di area Jabodetabek ya. Oke, itu aja sih tadi, kurangannya cuma sedikit ya menurut saya ya. Kelebihannya, nah ini kelebihannya banyak gitu. Yang saya dapat di sini ini kelebihannya banyak gitu ya. Jadi ada beberapa kelebihan seperti misalnya kayak untuk suspensinya nih saya suka banget. Jadi suspensinya itu keras tapi nggak bikin mantul banget, itu enggak gitu ya, mantul itu enggak, tapi keras dan solid sih menurut saya ya. Jadi untuk manuver, walaupun ini SUV, untuk manuver ke kanan ke kiri tuh enak banget gitu loh. Untuk ke kanan ke kiri itu tuh sangat bener-bener stabil gitu ya. Kemudian juga karena profil bannya ini sudah besar gitu ya, ring 18 tuh, dan untuk ketebalan ban itu juga sangat cukup gitu. Jadi enak, jadi menurut saya sih enak banget untuk kaki-kakinya. Untuk di bagian redamnya pun juga cukup oke, mantep. Untuk ngelewatin kayak gundukan polisi tidur seperti ini contohnya ya. Nah ini nih juga udah cukup enak ya mobil ini ya dibawanya gitu. Kemudian lagi untuk mobil ini yang saya suka juga, walaupun zaman sekarang ini panel-panel instrumen di dashboard itu biasanya dibikin lebih simple ya, seperti mobil-mobil Korea dan Cina terutama ya. Itu kan panel-panel tombol-tombol yang ada di mobil kayak di kanan kiri atau di dashboardnya itu kan berkurang. Tapi mobil ini nih masih memberikan fungsi-fungsi tombol-tombol shortcut selayaknya mobil. Jadi kita lebih enak gitu loh. Jadi emang ada beberapa fitur yang sudah dimasukkan ke dalam head unitnya ya. Ada kayak fitur trip, fitur banyak sih di sini. Nanti kita akan ulas juga. Fiturnya cukup membantu juga. Dan yang fitur tombol-tombol kayak shortcut, kalau misalnya kita mau besar kecilin AC gitu kan, harusnya tuh itu sesuatu yang simple ya gitu. Jadi emang harus ada tombol, jadi biar enak gitu loh kita ngecil. Jadi nggak usah harus ngecilnya dari head unitnya ya, dari head unitnya. Dan fitur-fitur yang ada di MID pun juga cukup lumayan ya. Jadi istilahnya kita bisa ngecek untuk trip, untuk konsumsi BBM, untuk jarak tempuh yang bisa di sesuai bahan bakarnya, itu masih ada. Dan menurut saya sih cukup sangat membantu ya gitu. Sebenarnya mobil-mobil baru tuh harusnya jangan menghilangkan itu ya, kayak tombol-tombol yang itu tuh jangan dibikin terlalu minimalis gitu loh. Soalnya kalau rata-rata, saya belum nyoba ya di mobil-mobil lain, kalau kita konekkan ke Apple CarPlay atau Android Auto, itu kan biasanya fiturnya yang dari bawaan itu kan ketimpa ya. Dia ngasih cuman sedikit tuh. Nah itu kita mesti keluar dulu atau cabut kan susah, repot gitu ya. Kalau cuman mau misalnya untuk ngecelin AC doang, kita mau utak-atik ke sini ya. Kalau kalau penumpang kita tuh sudah mengerti untuk gimana nih kecilin AC ya, kecilin aja ke situ. Kalau pas kita lagi nyetir kan harusnya tuh kita bisa lebih bisa fokus ya. Kalau dengan ada tombol-tombol gini, kecilin AC ya tinggal pencet aja. Kita sambil lihat depan pun kita sudah hafal tombol pun kita sudah bisa nih gedein, kecilin, itu udah bisa. Jadi nggak harus kita terfokus ke situ ya. Jadi kalau misalnya gitu kan kita harus berhenti, dan kita belum tentu kita di jalan itu bisa selalu berhenti gitu naik mobil. Walaupun naik mobil ya, untuk setting-setting sesuatu yang ada di mobil ini, contoh simpel ya cuma ngecilin AC ya. Ngecilin AC kan harusnya ya tinggal, itu sudah wajib tuh, jangan dihilangkan ya untuk mobil-mobil baru itu.
Kemudian apalagi ya, walaupun dia nggak punya sunroof, tapi dari bentuk mobil ini nih, atapnya tuh nggak flat loh teman-teman. Kalian bisa lihat atapnya tuh ada bergelombang itu. Jadi desainnya itu nggak cuma di depan, belakang, samping, itu nggak cuma di sana ya, sampai atapnya pun didesain. Kalau kalian bisa lihat, bandingkan ya dengan atapnya Scenic gitu ya, cuman flat datar gitu ya, seperti itu sih. Dan lagi yang untuk interiornya dan atapnya ini saya sangat suka karena warnanya hitam black, jadi kesannya nggak kotor ya. Jadi seperti bisa dilihat nih, belakangnya full black, jadi sangat sangat bagus kalau buat saya yang suka itu ya. Jadi interiornya nggak gampang kotor gitu. Kemudian lagi apa yang kita bahas? Kita akan bahas tentang konsumsi bahan bakarnya. Boros nggak mobil ini? Mobil Mitsubishi ini terkenal dengan itu yang SUV-nya ya, kayak yang sebelumnya itu Outlander tuh bilangnya boros banget. Nah ini mobil ini kalau saya tes ya, untuk dalam kota misalnya, untuk cuman sekitaran ini nih, dia bisa dapat 1:10 sampai 1:12 ya. Itu yang saya coba beberapa minggu ini ya, dapatnya segitu. Tapi kalau kamu sering bolak-balik tol gitu ya, bolak-balik tol, masuk tol ya, kombinasi ya tol dan itu bisa dapat di MID ini. Saya ada pengaturannya di sini nih, sekitar 1:17 teman-teman. Cukup irit ya untuk bahan bakarnya ya. Saya sempat nyoba juga RON 90 dan RON 92, itu hasilnya mirip-mirip sih. Tapi kalau misalnya RON 92 itu sebenarnya dari sisi tenaga yang saya dapatkan di mobil ini nih lebih bagus ya, lebih tarikannya tuh emang lebih enteng gitu ya. Tapi yang RON 92 yang benar-benar tidak dioplos ya. Kalau yang oplosan ya jangan coba-coba ya istilahnya. Kalau yang oplosan mending kamu beli yang 90 sekalian gitu loh. Dan untuk RON 90 pun juga saya coba untuk biasa-biasa itu nggak gelitik ya mobil ini ya. Nggak gelitik gitu, masih enak dipakai, tenaganya juga masih ada. Tapi ya emang nggak sebagus kalau kita pakai RON-nya yang 92 ya di mobil ini gitu. Itu menurut hitung-hitungan saya ya untuk konsumsi BBM-nya gitu. Kemudian yang terakhir untuk pembelian mobil ini, istilahnya kalau kalian mau beli mobil X-Force dengan gempuran mobil-mobil SUV dari Cina, Korea yang yang fiturnya sangat wah, bisa dibilang sangat wah, sangat lengkap gitu ya. Seperti saya bilang tadi ada 360, ada yang lain-lain gitu. Masih worth it ya nggak mobil ini? Kalau menurut saya sih masih worth it aja, tergantung selera ya. Kalau kalian emang nyarinya itu emang bener-bener mobil ya, mobil yang bisa dikendarai hari-hari, dipakai harian enak, dipakai menembus medan-medan yang sekiranya jalannya semi off-road atau banyak lubang, ini mobil cakep banget, juara banget. Saya sudah membandingkannya dengan mobil itu ya, mobil beberapa yang sudah saya pakai gitu ya. Kita nggak usah sebut merek, pokoknya SUV itu ini paling masih oke ya. Jadi kalau misalnya kita ngebut pun dan untuk manuver pun juga masih sangat stabil gitu. Jadi kalau kalian masih mau beli itu istilahnya ada beberapa minus, emang beberapa minus mungkin itu bagian bagi seseorang, bukan menjadi satu minus ya. Tapi kalau menurut saya sih cuman itu aja sih kekurangannya. Dan menurut saya sih dari desainnya mobil ini nih sangat itu ya, sangat bagus banget, sangat futuristik. Jadi kalau kalian beli di tahun ini misalnya 2025, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi tuh mobil ini masih enak, masih dipakai. Dan untuk desainnya pun juga nggak bakal ketinggalan zaman ya untuk X-Force ini ya. Dari desain kan kalian bisa lihat ya, desainnya tuh sangat bagus, sangat sporty gitu. Jadi istilahnya mobil SUV nggak cuman nonjolin sportinya aja, jadi emang dari desain sporty, kemudian bodinya yang tebal gitu ya, dan kaki-kakinya yang bagus, manuver yang solid, itu menurut saya sangat worth it. Kalau kalian juga masih tertarik, masih ragu, kemarin sempat ragu ya mau beli mobil ini, terus ada mobil baru nih, mobil listrik gitu kan, mobil yang kekinian gitu, mobil yang fiturnya sudah lengkap, sudah
banyak gitu ya. Jadi kalau kalian masih berminat dengan mobil yang seperti ini, walaupun yang seperti saya jelaskan tadi, ini sangat cukup worth it kok. Jadi kalian nggak mesti harus ikut-ikutan FOMO gitu ya dengan yang lagi in seperti saat ini gitu. Soalnya kan kita kalau membeli sesuatu itu kan kita harus ngukur ya. Ngukur istilahnya bukan cuma ngukur dari sisi dompet dan tabungan ya. Yang kalian ukur tuh harus istilahnya, kalau kalian mau beli mobil misalnya hybrid atau apa gitu ya, kalian sudah siap belum untuk biaya perbaikan, terus juga biaya apa sih, biaya untuk operasionalnya gitu. Kalau mobil listrik istilahnya lebih hemat, lebih irit. Tapi tempat stasiun chargernya apakah sudah tersedia banyak di tempat kalian gitu, itu kan harus dipikirkan juga. Kemudian juga kalau misalnya tinggal kayak di apartemen gitu ya, di apartemen gitu istilahnya nggak bisa naruh wall charger di depan kayak di depan rumah ya. Kalau di depan rumah sih masih bisa itu. Kemudian mungkin yang masih jadi kontraktor gitu ya, yang kontrak tiap tahun gitu kan, istilahnya kan kita juga lihat kondisi di rumah nih untuk masang wall charger itu tuh masih bisa atau enggak gitu ya. Kalau nggak mau ribet ya mobil ini kalau menurut saya masih cukup lumayan ya. Jadi istilahnya kalau jarak jauh tuh masih bisa dapat 1:17, mungkin kalau bisa itu lagi 1:18 gitu ya. Dan tenaganya pun juga sangat mantap banget gitu. Ini kita mau coba gas sedikit ya. Mobil-mobil Mitsubishi ini kan paling banyak ya dipakai kayak rally, expander aja dipakai rally loh. Apalagi ya apa ya, emang udah terbukti ya. Jadi mobil-mobil Mitsubishi ini untuk fun to drive, untuk anu tuh juga sangat enak banget gitu ya. Oke teman-teman, segitu aja dari saya ya untuk test drive dan kelebihan kekurangannya. Jadi terima kasih sudah nonton channel kami Hot Abis Production, dan bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah setia di Hot Abis Production, apalagi nonton sampai terakhir ya. Oke, thank you, bye.